Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Hoida Suimaro Mewah dari akuntansi 2J. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan alur proses penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP. Yang ini tuh yang menjadi satuan kerjanya itu kantor wilayah atau Kanwil DJP Jawa Barat 2, dan satuan kerjanya atau satkernya itu yang terdekat yang ada di Kuningan, yaitu KPP Pratama Kuningan nomor 11. Dilanjutkan eselon 1, pada contoh di sini itu adalah Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya ada kementerian atau lembaga, sebagai contoh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bisa dilihat di tabel di bawah, yang itu merupakan ilustrasi dari contoh. Nah, di sini itu dimulai dari SAPP, hubungan antara SAPP dengan konsolidasi laporan keuangan perputaran dari SAI atau sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi BUN atau SABUN. Kemudian menghasilkan konsolidasi ke laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK, lalu diberikan kepada Presiden dan diserahkan kepada DPR. Selanjutnya itu SAI itu penggunaannya itu hanya untuk barang atau anggaran, ya, bisa dimengerti. Jadi di sini tuh ada SAI ya, hanya untuk penggunaannya barang atau anggaran. Kemudian SABUN ya, ada untuk bendahara umum. Terus perubahan SAL yang memegang adalah Bendahara Umum Negara Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani ya. Konsolidasi itu kan tadi itu kalau namanya kita udah bikin SAI sama SABUN kan nanti dikonsolidasi ya. Nah, konsolidasi itu tuh apa sih? Jadi konsolidasi itu proses penyatuan akun-akun seperti yang dalam LKKL dan digabungkan dari LKBUN dan akan menjadi LKPP. LKPP itu kalau udah diberi ke pemerintah. Kemudian dari Satker ke Satker BLU dan BS atau BL. Satker adalah merupakan satuan kerja yang berada di lini terkecil dari sebuah kementerian atau lembaga. Kementerian di Indonesia itu sangat banyak ya, dan bisa dilihat di website indonesia.go.id. Bisa masuk dari website. Jadi ini tuh kayak gimana sih caranya biar kita tahu kayak satker sama wilayah atau provinsi gitulah yang ada satkernya. Nah, bisa masuk ke website di atas, kemudian kita itu di profil itu kita klik K atau L, yaitu kementerian atau lembaga. Karena di sini memakai contoh Kemenke atau Kementerian Keuangan, maka klik Kemenke, kemudian klik link, dan klik link itu kita langsung masuk ke websitenya kemenke.go.id. Nah, di situ tuh ada bacaan eselon 1, pilih salah satunya. Kan di sini contohnya Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kita masuk profil unit kerja dan masuk ke Jawa Barat, adalah pokoknya Jawa Barat itu nomor 258. Nah, maka di situ ketemulah kalau KPP Pratama Kuningan itu masuknya itu Kanwil DJP Jawa Barat 2, dan Kabupaten Kuningan itu maksudnya itu satkernya yang KPP Pratama Kuningan. Kemudian ada laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Nah, kalian lihatnya ininya aja ya, tabelnya ya, saya bacain aja biar ngerti ya. Nah, berdasarkan PP 71 atau 2010 itu untuk pusat ya, kemudian dilengkapi dengan Permendagri. Nah, itu bisa dilihat ya dari tabel yang ada laporan keuangan SKPD itu berdasarkan PP 71 atau 71 2010, yaitu untuk pusat, kemudian dilengkapi dengan Permendagri 64 2013 yang itu untuk daerah. Kemudian di situ kan ada yang nomor 1 ada LRA ya. LRA itu mirip dengan LO. Bedanya itu kalau LRA itu punyanya belanja, sedangkan LO punyanya beban. Kemudian yang kedua ada neraca ya, seperti pada umumnya neraca hanya saja yang di sini tuh neracanya belum muncul beban. Kemudian ada LPE, merupakan perubahan ekuitas. CALK yaitu merupakan penjelasan atau pengungkapan atas laporan keuangan dari SKPD.
yang akan dikonsolidasikan. Jadi kalau CALK itu merupakan kan catatan atas laporan keuangan yang merupakan penjelasan atau pengungkapan atas laporan keuangan. Dari SKPD tadi itu dikonsolidasikan laporan ke Pemda, masih di KPP juga. Yang tadi itu yang KPP Pratama Kuningan. Kemudian bisa dilihat tabel selanjutnya di halaman selanjutnya. Nah, kalau yang ini tuh laporan keuangan Pemda. Jadi kayak bagaimana sih alur laporan keuangan Pemda? Sama aja kayak yang SKPD tadi, cuman kalau laporan keuangan itu keuangan Pemda itu ada 7, jadi lebih lengkap gitu. Dalam REA-nya ada tambahan transfer dan pembiayaan, kemudian di LO masih tetap pendapatan LO dan beban. Di neracanya ada tambahan investasi jangka panjang dan dana cadangan. Kemudian ada SAL atau saldo anggaran lebih, fungsinya akan muncul transfer dan pembiayaan yang berasal dari LRA, kemudian LPE karena ada penggunaannya di sini. LAK karena ada transaksi transitoris yang muncul dari Pemda atau merupakan transfer kirim uang baik dari pusat ke daerah maupun sebaliknya. Dan 6 laporan di atas itu dijelaskan lagi dalam CALK, catatan atas laporan keuangan. Setelah itu akan dilanjutkan konsolidasi dari Satker Pemdaya tadi, lalu dibuatkan restatement laporan keuangannya. Nah, jadi itu merupakan laporan itu ya alur proses penyusunan LKPP dari awal yang laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemda. Jadi ada yang mau ditanyakan? Gimana? Tadi ada yang mau nanya apa? Ini yang bagian LO masuk ke neraca sama LPE. Berarti yang LRA itu nggak masuk? Enggak, berarti kalau LRA tuh adanya langsung ke CALK-nya tuh. Kalau LO sama LP itu berarti ada hubungannya. Kan jadi kayak dari satu, kalau yang LRA itu langsung ke CALK. Kalau laporan keuangan itu laporan LO sama LPE itu berhubungan kan, pendapatan gitu kan. Tadi di bagian tabel yang pertama tentang alur penyusunan LKPP, di bagian SAI itu kan ada Satker. Nah, Satker itu apa sih? Jadi Satker itu kayak satuan kerja terdekat. Jadi kalau Satker itu Satker itu kan kayak satuan kerjanya yang ada di sistem akuntansi instansi. Jadi Satker itu merupakan satuan kerja yang berada di lini terkecil dari sebuah kementerian atau lembaga. Kayak tadi kan aku ngambil contohnya itu Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terus ngambil kayak eselonnya itu Direktorat Jenderal Pajak kan. Nah, kayak dari Direktorat Jenderal Pajak tuh satuan kerjanya apa? Nah, ada kan di Kuningan. Nah, itu tuh yang lini terkecilnya yang di Kuningan itu, yang KPP Pratama Kuningan gitu. Yang Satker sama Satker BLU. Masih di bagian yang tabel itu ada bagian Satker sama Satker BLU. Di Satker BLU sama Satker itu ada hubungannya? Apa beda? Oh, jadi kalau Satker sama Satker BLU itu sepertinya ya, menurut saya ada hubungannya karena sama-sama buat lini terkecil untuk mengetahui kayak nih wilayah atau provinsinya eselon satunya apa, terus keuangan atau kementerian atau lembaganya tuh di mana gitu. Jadi sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu saya dalam melaksanakan tugas ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.